Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Bu Puji dalam kuliah Kalkulus 1, program studi Teknik Logistik. Ya, eh, minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa dasar sistem bilangan real, seperti jenis-jenis bilangan, kemudian, maaf, kemudian terkait kurung siku dan kurung biasa pada garis bilangan, gitu ya, atau garis bilangan. Lalu kemudian kita juga belajar menyelesaikan persamaan pertidaksamaan fungsi gitu ya, serta kita juga mempelajari pertidaksamaan untuk fungsi yang bentuk mutlak seperti itu. Dan saya juga memberikan latihan soal yang perlu saudara kerjakan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya terkait masih tetap terkait sistem bilangan real. Nah, saat ini kita akan belajar tentang garis dan lingkaran. Seperti itu. Garis, seperti yang sudah kita ketahui ya, garis itu bentuknya seperti ini. Seret ini garis. Seperti ini juga garis. Seperti ini juga garis. Nah, garis yang akan kita pelajari di sini itu adalah kemiringan garis, yaitu garis yang ini. Nah, kemiringan garis itu kan macam-macam nih. Ada yang miringnya agak tegak, ada yang miringnya agak datar, seperti itu. Nah, kemiringan garis ini bisa kita cari dari fungsi yang sudah diberikan. Seperti apa? Misalkan, garis itu kan ditentukan terbuat dari dua titik gitu ya. Jadi satu garis itu sebenarnya gabungan dari antara titik yang satu dengan titik yang lain. Apakah dua saja? Minimal. Jadi minimal dia adalah gabungan dari dua titik. Dia bisa juga gabungan dari beberapa titik, tapi paling sedikit ada dua titik. Nah, dari dua titik tersebut, misalkan titiknya ini saya sebut titik P1 dan titik P2. Bagaimana kita mencari kemiringan yang menghubungkan titik P1 dan titik P2 tersebut? Nah, kita bisa menggunakan rumusnya. Rumusnya adalah ini. Kemiringannya adalah Y2 berarti pada titik kedua dikurang Y1 pada titik pertama dibagi X2 dikurang X1. Nanti akan ketemu suatu konstan, suatu nilai konstan. Mudah ya? Ini seharusnya sudah pernah dipelajari saat SMP ya. Jadi seharusnya tidak susah. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana sih Bu maksud dari kemiringan itu tadi ya? Jika kita menemukan nilai kemiringannya adalah positif, maka disebut kemiringan positif. Jika kita ketemu nilai M-nya adalah kurang dari 0, artinya kemiringan negatif. Jika kita menemukan ternyata M-nya itu adalah sama dengan 0, maka kemiringannya tidak terdefinisi. Kalau M-nya 0, berarti dia sebuah garis lurus, bukan garis miring. Sehingga kemiringannya tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat yang sebelah kiri. Dia M-nya sama dengan 2. Miringnya ke kanan kan? Nah, kita biasanya kalau belajar, kalau miringnya ke kanan kan berarti kemiringan positif. Yang kedua, oh miringnya ke kiri kan? Ini kemiringan negatif. Sedangkan gambar yang ketiga, M-nya sama dengan 0. Oh, ternyata dia tidak miring, yaitu garis lurus gitu ya. Garis datar, seperti itu. Nah, seringkali setelah kita mengetahui kemiringannya, kita pun juga perlu tahu sudut kemiringan dari suatu fungsi itu seperti apa sih, dari suatu garis itu seperti apa. Biasanya ini sering terjadi kalau kita kasusnya itu adalah melemparkan ya. Kalau kasus paling serius itu adalah kita melemparkan roket untuk keluar angkasa. Itu sudut kemiringannya harus benar-benar diperhitungkan. Lobu roket itu kan kalau kita lihat bentuknya lurus. Nah, lurus itu sebenarnya dia tidak lurus. Jadi misalkan dalam ketinggian tertentu dia lurus untuk mencapai misalkan melewati atmosfer dulu,
Terus kemudian dia akan miring sesuai dengan lokasi yang ingin dituju. Jadi itu sudah terprogres. Jadi kemiringannya berapa itu sudah teratur. Kalau kita garis lurus, kalau kemiringannya itu salah, maka pun tidak tepat pada sasaran yang akan dituju. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita melihat, menghitung kemiringan dari suatu garis yang sudah kita cari tadi? Nah, rumusnya adalah seperti ini. M sama dengan tan V. Ini bacanya V ya. Tan V. Sudut kemiringannya itu adalah V. Jadi biasanya kita sudah menemukan M-nya dulu. Lalu jika M-nya sudah ditemukan, kita cari V-nya dengan mencari arcestan dari V tersebut. Ya. Selanjutnya. Nah, kalau ini saya rasa semuanya sudah tahu ya. Garis sejajar dan garis tegak lurus. Ini SMP banget, saya ingat banget ini SMP. Kalau sejajar, berarti misalkan ada dua garis seperti ini. Ya, kalau tegak lurus, berarti yang satu gini, yang satu gini. Gitu ya. Atau yang satu gini, yang satu gini. Miring-miring nggak apa-apa, yang penting keduanya saling tegak lurus. Nah, lalu kaitannya apa, Bu? Garis sejajar dan garis tegak lurus dengan kemiringan. Nah, jika ada dua garis yang dia itu ternyata sejajar, maka besar kemiringannya itu sama. M1 sama dengan M2. Tapi jika ternyata dia tegak lurus, itu M1 dikalikan M2 sama dengan -1. Seperti itu. Ya, bagaimana kita melihat M-nya, Bu? Gitu. Misalkan nih, garis yang ini fungsinya Y sama dengan 2X plus 1, gitu ya. Yang ini ternyata Y sama dengan -setengah X plus 1. Kita tahu bentuk umum dari persamaan linear kan Y sama dengan MX plus C. Jadi bagaimana kita mengetahui nilai M-nya? Nilai M itu adalah yang mengikuti X atau koefisien dari X atau konstanta dari X. Seperti itu. Maka di sini berapa? Oh, inilah dia. M1-nya adalah 2. Sedangkan yang ini M2-nya adalah -setengah. Nah, sekarang kita cek ya. Di sini katanya kalau garis tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan -1. Sekarang kita cek. M2-nya adalah 2, M1-nya adalah -setengah. Apakah ketika keduanya dikalikan hasilnya -1? Oh iya, benar. Maka kedua garis tersebut memang benar tegak lurus. Seperti itu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dicatat. Nanti ditanyakan ke Bu Puji saat di sesi diskusi. Nah, selanjutnya. Garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Ada garis vertikal, dia itu melalui sebuah titik, 0. Dan ada garis horizontal, dia itu melalui 0,B. Artinya, ketika kita membuat garis vertikal atau berdiri seperti ini ya, biasanya dia itu akan ditulis misalkan tepat di titik ini, misalkan garis bilangannya ya. Misalkan ini ada garis bilangan. Ini ada tanda panah ke sana, ini ada tanda panah ke sana. Ini adalah X, ini adalah Y. Misalkan saya menemui garis kayak gini straight, terus ini tepat di titik 3. Berarti garis ini bunyinya sama dengan X sama dengan 3. Atau jika kita buat dalam sebuah titik, berarti lokasinya dia di 3,0. Karena di Y-nya 0 kan, dia tidak ngambil Y sama sekali. Seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau garis horizontal, itu lurus. Dia biasanya X-nya yang 0, Y-nya yang sesuatu. Misalkan seperti ini, straight gitu ya. Misalkan ini X sama dengan 2 gitu ya. Maka dia jika digambarkan dalam suatu fungsi, maka dia X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2. Sorry, ini bukan X, ini Y. Ya, karena memotong di titik Y.
dia identitasnya di Y. Kalau ini X, karena dia titiknya di X. Seperti itu. Atau dapat kita tulis, kalau kita ingin menuliskan sebuah garis vertikal, maka persamaannya X sama dengan A. Jika garis horizontal, Y sama dengan B. Seperti itu. Nah, ini adalah garis yang ditentukan oleh titik kemiringan. Misalkan kita nih, diketahui garis tersebut melalui titik X1 dan Y1 dengan kemiringan 2. Misalkan berapa persamaannya? Misalkan nih ya, garis kita membuat garis di mana garis tersebut melewati 1,2. Berarti 1 ini adalah X1. 2 ini adalah Y1. Misalkan M-nya adalah 2. Kita masukkan aja. Y-nya biarkan karena kita diminta mencari persamaan. Y dikurangkan 2 sama dengan 2. X dikurangkan 1. Oke. Y min 2 sama dengan 2X min 2. Oke, saya bawa ke sana ya. Misalkan Y sama dengan 2X min 2 plus 2, 0. Jadi persamaannya adalah ini saja. Seperti itu ya. Jadi kita mencari persamaan garis. Kita diketahui titik yang melewati dan kemiringannya. Seperti itu. Selanjutnya, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bentuknya tadi seperti ini, persamaan garis. Sekarang garis yang ditentukan oleh kemiringan dan perpotongan dari Y. Garis yang memotong sumbu Y di titik 0, B dan dengan kemiringan M diberikan oleh persamaan seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan jarak antara dua titik. Ya, jadi terkadang karena posisinya itu miring, jadi kita tidak bisa langsung mendeteksi berapa jarak antara titik P1 ke titik P2. Oleh karena itu, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus berikut. Nah, sebenarnya rumus itu diperoleh dari mana? Oke, jarak antara dua garis ini sebenarnya kita peroleh dari, jika kita lihat ya, bentuk miring ini kita bisa menarik garis ke bawah gini. Juga bisa menarik garis ke sini, ke kiri dan ke sini. Nah, jika kita lihat, ini sekilas akan membentuk segitiga. Jika kita bicara tentang segitiga, ingatkah bahwa ketika kita mencari luas segitiga atau mencari garis miring pada segitiga, rumusnya apa? Apa? C kuadrat, C itu adalah garis miringnya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A dan B itu apa? Ini, ya, ini misalkan saya beri nama A, ini saya beri nama B. Atau garis miring dikuadratkan itu sama dengan sisi datar gitu ya, dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan. Nah, seperti halnya ini, kurang lebih sama seperti itu. Ya, jadi ini seperti kita melihat sisi miring dari segitiga. Ya, ini SM ya, sisi miring. Sisi miring dari segitiga. Nah, sehingga sisi miringnya dapat kita cari dari akar sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Lah, sisi datarnya itu mana? Sisi datarnya itu ini. Dia merupakan jarak antara X2 dan X1. Makanya di sini sisi datarnya dituliskan X2 dikurang X1. Begitu juga untuk sisi tegak. Sisi tegak dia merupakan hasil pengurangan atau jarak dari Y1 ke Y2. Maka untuk sisi tegaknya dituliskan Y2 min Y1. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti boleh ditanyakan ya pada sesi diskusi. Nah, selanjutnya kita mencari rumus titik tengah dari garis miring tadi yang sudah kita temukan. Bagaimana cara mencarinya? Jadi kita tidak bisa langsung itu dibagi dua, gitu ya. Tapi sisi X1 dikurang X2
dikalikan setengah, sisi Y2 dikurangkan Y1 dikurangkan Y2 dikalikan setengah. Jadi ini adalah rumus titik tengahnya. Titik tengah ya, bukan setengah dari panjangnya, tapi titik tengah seperti itu. Lalu, nah ini ada beberapa latihan soal. Silakan saudara coba. Saya rasa nggak susah. Ini soal yang pertama, kita diminta mencari jarak antara titik ini dan titik P dan titik Q. Tadi gimana rumusnya? Jaraknya adalah D sama dengan akar gitu ya. X2 min X1, 4 min 2, 6 gitu ya. Kuadrat ditambah min 1, min 3, min 4. Min 4 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 36 ditambah akar, ditambah 16. Berarti sama dengan akar 52. Oke, seperti itu. Kalau saya nggak tahu akar 52 itu berapa, ya sudah biarkan akar 52 aja. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, soal ketiga, carilah persamaan garis. Saya rasa nggak susah ya. Pakai Y min Y1, ya. Sama dengan M X min X1. Ya, yang perlu kita isi adalah Y1, Y2, dan M. Loh Bu, ini kan garisnya kan ada, titiknya kan ada 2. Bagaimana kita memilih Y1 dan X1? Terserah, kita bisa memilih salah satunya. Dan harusnya jawabannya sama. Nah, garis 2 ini tujuannya untuk mencari nilai kemiringannya. M. Tadi masih ingat ya rumusnya M ya? Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tugas yang nomor 4 sama 5, tunjukkan apakah segitiga ini sama kaki dan ataukah siku-siku. Anda tahu definisi sama kaki? Sama kaki itu artinya kedua sisinya itu sama, tapi satu sisinya tidak. Nah, berarti Anda harus menghitung 3 kemiringan koneksi antara titik ini dan titik ini. Anda lihat kemiringannya berapa. Terus kemudian sisi ini ke sisi ini kemiringannya berapa. Lalu kemudian sisi ini dan sisi ini kemiringannya berapa. Di antara 3 itu apakah ada 2 nilai yang hasilnya sama? Jika hasilnya sama, bukan kemiringan, jarak ya. Jarak panjang sisinya itu kan jarak. Kalau ada 2 jarak yang sama, satu tidak sama, maka dia sama kaki. Jika tidak, maka dia tidak sama kaki. Seperti itu ya. Begitu juga tugas kelima. Tugas kelima, siku-siku itu berarti sifatnya gimana? Sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Jika itu berlaku Pitagoras, maka ketiga garis tersebut adalah siku-siku. Jika tidak, maka tidak berlaku. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang garis, sekarang kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, lingkaran ini kasusnya agak berbeda ya, karena dia merupakan suatu di bidang datar, tapi yang tidak berbentuk dari sebuah garis lurus. Seperti itu. Jika bentuk yang lain itu terdiri dari garis lurus, lingkaran itu tidak satu-satunya yang tidak. Ya. Nah, seperti apa? Apa yang saudara ingat tentang lingkaran? Pasti ingat ya, jari-jari. P kali jari-jari kali jari-jari. Itu adalah luas lingkaran. Nah, sekarang saya akan menunjukkan persamaan dari lingkaran. Kalau tadi persamaan garis lurus kan rumusnya Y sama dengan MX plus C gitu ya. Kalau persamaan lingkaran rumusnya apa? Ini dia. X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana R itu tadi adalah jari-jari. Jarak antara titik tengah ke garis terluar. Itu adalah jari-jari. Nah, sedangkan X0 dan Y0 itu adalah titik pusatnya. Oke? Nah, ketika nilai X0 dan Y0-nya itu sudah ketemu angkanya, maka kita bisa menjadikan bentuk ini menjadi persamaan umum lingkaran. Seperti itu. Nanti akan dibawakan saya. Ya?
Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari titik pusatnya dan jari-jari lingkaran? Misalkan kita sudah tahu persamaannya nih, Bu. Kita tadi tahu bentuk umumnya adalah X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita samakan dengan bentuk ini. Kalau R kuadratnya di sini adalah 4, berarti R-nya adalah akar 4 sama dengan 2. Nah, kalau ini, nah fungsinya apa nih? Tidak ada yang menyertai ternyata. Jika tidak ada yang menyertai, berarti X0-nya itu adalah X0-nya adalah 0, Y0-nya adalah 0. Sehingga titik pusatnya di titik 0,0. Titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Seperti itu caranya ya. Menarik ya? Oke, sudah ketemu. Selanjutnya, ini adalah bentuk lain dari persamaan lingkaran. Nah, sebenarnya bentuk persamaan ini itu diperoleh dari yang tadi kita dapatkan ya. Misalkan saya perolehnya X min jari-jarinya, titik tengahnya, titik pusatnya itu misalkan 1 dengan 2 gitu ya. 1,2. Berarti ini jadi X min 1, X min 2 gitu ya. Y min 2 sama dengan misalkan jari-jarinya 2. Jadi di sini adalah 4. Oke, ini bentuk umumnya. Maka ketika ini kita uraikan, berarti nanti kan hasilnya X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 4Y plus 4 dikurang 4, saya pindah ke ruas kiri ya, sama dengan 0. Atau kita tuliskan, berarti berapa? X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y. Ini 4 min 4, 0 ya. Tinggal 1 ini aja ya. Plus 1 sama dengan 0. Nah, maka bentuk ini itu sama dengan bentuk ini. Seperti itu. Ya. Sehingga bagaimana caranya kita mencari titik pusat dan jari-jari lingkaran? Tinggal kita balik aja. Bentuk yang sudah kita temukan ini, kita uraikan supaya menjadi bentuk seperti ini. Sehingga nanti terlihat titik pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Oke ya, silakan dicoba nanti untuk yang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya. Oh, ternyata sudah dijawab ya. Nanti silakan coba saudara berlatih untuk mengerjakan yang tadi. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Saya rasa tadi saya sudah memaparkan. Nah, sekarang kita masuk pada kasus degenerasi dari lingkaran. Misalkan nih, di sini R-nya adalah saya misalkan sebagai K. Bagaimana kondisinya jika K itu lebih besar dari 0, jika K itu sama dengan 0, atau K itu kurang dari 0. Nah, di sini sudah saya paparkan, jika K itu adalah lebih besar dari 0, maka persamaan lingkaran tadi pusatnya di X0, Y0, dan jari-jarinya akar K. Ini sudah biasa ya, tadi yang sudah kita pelajari di awal. Nah, bagaimana jika K-nya itu adalah sama dengan 0, jari-jarinya 0, berarti kemungkinan itu bukan lingkaran, tapi adalah titik tunggal, yaitu X0, Y0. Jadi dia hanya sekedar tidak ada jarak dari titik pusat ke titik terluar lingkaran. Nah, jika hanya kurang dari 0, persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian real, yang berarti bukan lingkaran. Jadi tadi misalkan ada yang bertanya-tanya kenapa kita belajar di R-nya itu yang positif, kenapa tidak dikurang dari atau sama dengan, itu adalah jawabannya. Misalkan kita temukan nih, contoh yang pertama, X-1 ini kuadrat ya harusnya. X-1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan min 9K. Gitu. Oh, ternyata di sini negatif, min 9. Berarti dia bukan lingkaran.
Ini min 9 aja, sorry. Maksudnya hasilnya adalah min 9. Maka K-nya adalah kurang dari 0. Dia bukan lingkaran. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga K-nya adalah 0, maka dia merupakan titik tunggal 1, min 4. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk grafik dari parabola. Jadi jika kita sudah belajar lingkaran, maka yang merupakan grafik yang merupakan yang ada kemiripan dengan lingkaran itu adalah parabola. Saya rasa ini sudah kita pelajari sebelumnya di SMA bahwa grafik suatu fungsi itu bentuknya akan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Itu untuk grafik kuadrat, yaitu untuk parabola. Jadi parabola itu untuk menggambarkan fungsi kuadrat. Bagaimana mencari titik puncak dari grafik ini? Nah, titik puncaknya adalah kita ambil rumus min B per 2A. Min B per 2A. Ya, nanti titik puncaknya berapa hasilnya. Lalu kemudian bagaimana kita melihat dia cekung ke atas atau cekung ke bawah? Kita lihat dari nilai A-nya. Jika A-nya positif, maka dia cekung ke atas. Jika A-nya negatif, maka dia cekung ke bawah. Seperti itu ya. Lalu kemudian kita akan belajar lagi tentang menggambar grafik. Itu harusnya nanti di fungsi ini akan saya ajarkan membuat sketsa. Jadi saya lewati dulu aja ya. Nanti kita tentukan X-nya. X-nya kita masukkan ke fungsi Y-nya. Lalu kita jadikan satu. Ini nanti aja. Saya rasa. Nah, lalu barangkali ada pertanyaan lagi, Bu. Bu, saya pernah melihat juga grafik itu bukan cekung ke atas, cekung ke bawah, namun cekung ke kanan dan cekung ke kiri. Itu bagaimana? Berarti itu adalah grafik kebalikannya, grafik inverse-nya. Jika tadi adalah Y sama dengan sesuatu yang mengandung elemen X, maka sekarang X sama dengan sesuatu yang mengandung elemen Y. Ini pun juga sama. Untuk mencari titik puncaknya, tinggal kita hitung aja min B per 2A. Terus kemudian, bagaimana kita melihat dia cekung ke kanan atau cekung ke kiri? Jika A-nya adalah positif, maka dia cekung ke kanan. Jika A-nya adalah negatif, maka dia cekung ke kiri. Seperti itu ya. Dan sekarang saya memiliki latihan soal ya. Saya rasa tidak susah, ini mudah sekali. Saya berharap mungkin ini perlu dikerjakan ya sebagai latihan juga. Saya ingin lihat kemampuan saudara di sini sudah paham atau betul. Juga dikerjakan tadi soal di awal yang belum sempat saya selesaikan ya. Misalkan saya sudah mengerjakan nomor satunya, tinggal 2 soal, nanti silakan saudara kerjakan juga. Seperti itu. Ya, kita akan melanjutkan di sesi diskusi. Langsung saja ditanyakan, barangkali ada materi yang saya jelaskan yang belum nyampe ya, tahu kurang jelas, boleh ditanyakan. Nah, ini pertanyaan bonus, nanti saya rasa saya bahas aja langsung saat live ya. Tapi bisa saudara kerjakan, jika bisa saudara kerjakan maka akan mendapat double point untuk bonus ini ya. Oke, sebelum saya tutup, nah saya memberikan kalimat motivasi ya, bahwa hari ini itu adalah mimpi kita kemarin. Ya mungkin kita tidak pernah menyadari, dulu pernah bermimpi menjadi mahasiswa, kemudian menjadi mahasiswa informatika di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, gitu ya. Puisi terbaik loh ya. Nah, dan hari ini sudah tercapai. Maka itu yang mungkin lupa kita syukuri, mari kita syukuri. Sedangkan besok itu adalah mimpi kita saat ini. Maka bermimpilah yang baik dan jangan pernah berhenti bermimpi. Ya, kalian berhak punya cita-cita dan kalian berhak untuk sukses. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.